warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hamdan syukur laka ya Allah, salatu wassalamu ya habiballah. Selamat pagi anak-anak SMA Persatuan kelas 10 dan kelas 11. Untuk mencegah COVID, anak-anak di rumah saja rajin cuci tangan, sama cuci kaki pakai disinfektan, sama pakai Dettol. Untuk hari ini yaitu tentang peningkatan ketakwaan, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Sirot, yaitu tentang cara membatalkan puasa. Kan tadi kan Pak Fahri sudah menjelaskan banyak lebar tentang bagaimana batal puasa, tentang hal yang membatalkan puasa. Ini ada satu pertanyaan Pak, ini ya, dalam unek-unek saya ya. Ini gimana, apalagi perempuan ya, perempuan baru melahirkan ya Pak ya. Apakah ini diwajibkan untuk puasa? Kan tidak mungkin, nanti gimana anaknya? Iya kan butuh ASI anaknya. Nah, terus ini nanti seumpama itu nanti gimana solusinya? Apakah ada cara tersendiri atau gimana? Kan soalnya orang yang setelah melahirkan itu mengalami nifas. jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, secara umum kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu adalah makan. Makan ini bisa batal puasa. Pertanyaannya kemudian, apakah makan ini kemudian makan yang banyak atau bagaimana? Sering terjadi selilit atau sisa makanan yang ada di gigi. Kemudian ketika sedang berpuasa keluar dengan sengaja ditelan, ini sudah termasuk bagian daripada membatalkan puasa. Mengapa? Karena dalam fikih itu ada istilah namanya ihtiyat, atau dalam bahasa lain berhati-hati. Karena berhati-hati, maka jangan sampai ada sesuatu yang masuk khususnya dari mulut yang dikenal dengan makan tadi. Yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu minum disengaja itu lebih batal. Ada pertanyaan sering klasik ini, bagaimana Bapak kalau seumpama saya mengumpulkan air ludah di dalam mulut, kemudian saya telan dengan sengaja, apakah itu membatalkan? Membatalkan. Itu dalam Islam. Nah, pertanyaan kemudian yang sering banyak dari anak-anak itu, Pak, pulau kan biasanya dalam 11 bulan tidak puasa. Kemudian setelah bulan ke-12 atau 12 yang ke-12 bulan itu berpuasa di Ramadan. Otomatis kadang-kadang lupa. Loh, ketika saya bangun tidur, pertanyaannya, masuk ke dapur, ada nasi di ruang di meja makan. Saya makan habis, apa itu membatalkan? Jawabannya, kalau itu disengaja tetap batal. Kalau tidak disengaja, seberapa banyak pun, mulai dari makan sepiring ditambah minum seenak-enaknya dan seterusnya, itu tidak membatalkan. Kuncinya lupa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri saat berpuasa. Ini yang berat. Mungkin karena Anda masih kelas 10 ya, ada kelas 11. Ini berlaku bagi orang dewasa. Ini kalau sengaja ya otomatis batal, nggak ada yang lupa kalau begitu itu. Mesti disengaja ya Pak Magi. Nah, bagi ibu-ibu atau orang-orang dewasa yang sudah nikah dan seterusnya, melakukan hubungan biologis baik itu dengan istri, naudzubillah bukan dengan istri orang lain, itu membatalkan puasa. Dan itu ada sanksinya, ada diat atau kafaratnya. Satu, kalau terlanjur ya, memerdekakan budak, yang paling gampang itu. Sekarang sudah nggak ada budak.
memberikan apa namanya itu dam sebanyak 60 fakir dan miskin, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu sanksinya. Pak, kalau semuanya begini ya apa? Saya sedang berpuasa, kemudian ngelakoni hubungan seksual dengan istri saya yang sah. Kemudian, tapi sebelum melakukan itu saya mokel dulu, berbuka dulu dengan niat, ia tidak berpuasa. Apakah boleh? Tetap tidak boleh. Dalam Islam tetap tidak boleh. Mungkin ada imam lain yang menjelaskan tentang itu, wallahu a'lam. Tapi yang saya tahu tentang hal yang seperti tadi diakali atau dalam fikih dengan bahasa dihilah, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada niatan untuk melakukan itu. Sanksinya seperti tadi. Kembali kepada pertanyaannya Bu Edi tadi. Kalau dalam keadaan melahirkan Pak, sedangkan saya ini nyusoni, apakah boleh tidak berpuasa? Boleh. Kalau khawatir terhadap kesehatannya anak, maka boleh tidak berpuasa. Kalau khawatir terhadap kesehatannya sang ibu, maka juga boleh tidak berpuasa. Hanya saja, kalau khawatirnya itu terhadap kondisi ibu, kalau nyusunya semakin tidak sehat, maka nanti ada kodok dan dam. Tapi kalau hanya sekedar kepada khawatir anak agar agar tetap sehat, kalau tidak disusahkan tidak sehat, maka cukup ngodoi. Itu jawaban dari pertanyaannya Bu Eni. Selanjutnya, bagaimana yang membatalkan puasa? Keluarnya darah haid, otomatis, atau dikenal dalam Islam itu hadas besar. Hadas besar itu 1, melahirkan, 2, haid tadi, 3, nifas. Nifas itu bisa sehari, paling lama 60 hari. Kemudian melakukan hubungan dengan suami istri atau dengan wanita lain, tapi tidak boleh, jangan ya. Itu tidak boleh, tetap membatalkan itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau seumpama head ya, karena keluarnya darah, ya darah head. Pertanyaannya, kalau darah nifas, ya, itu otomatis juga membatalkan, melahirkan membatalkan, dan seterusnya. Nanti diedit Pak Iwat ya. Ini saya angkat. Terus selanjutnya, melakukan masturbasi yang menyebabkan keluarnya cairan, disengaja lah ya. Nah, ini biasanya anak muda-muda ini lihat film ya, blue film itu, kemudian bukan blue film, blue ya, kemudian karena tidak kuat ya melakukan yang namanya onani. Itu juga tidak boleh ya, tidak boleh, jangan. Itu hukumnya haram, apalagi dalam situasi dan kondisi berpuasa. Itu mungkin Bu Ani, mungkin masih ada yang lain, monggo Pak Rahman. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Materi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sebagai narasumber adalah Ustadz Bapak Kiai Fakri. Mohon dicermati anak-anak. Gini, Pak Fakri, sehubungan dengan kondisi yang seperti ini, utamanya anak-anak kami sebagai siswa SMA Persatuan, pertanyaan yang pertama, sahkah apabila ada siswa kami yang berboncengan
lain jenis di bulan puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat witir adalah salah satu penutup dari segala sholat. Apakah boleh setelah sholat witir melaksanakan sholat tahajud? Yang ketiga, di musim seperti ini diinstruksikan sholat jaraknya adalah 1 meter atau 1,5 meter untuk menjaga antar individu yang satu dengan yang lain. Padahal seingat saya seorang imam luruskan barisan, rapatkan barisan itu salah satu syarat sahnya sholat. Terkait dengan hal yang seperti ini, mohon penjelasan kepada Bapak Kiai Haji Fakhri terkait dengan 3 pertanyaan tersebut. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul nun, Pak Rahman. Yang pertama, berboncengan bukan mahramnya. Itu dasarnya sudah tidak boleh. Tetap haram. Dalam Islam itu ada siasat namanya khidbah. Khidbah itu melamar. Itu kalau serius. Karena ini bulan Ramadan, ini terlepas dari sah atau tidaknya puasa sebenarnya. Tapi berboncengan yang bukan mahramnya itu sudah tidak boleh, sudah haram. Berarti batal Pak untuk sholatnya. Nah ya, ini tidak berpengaruh terhadap batalnya puasa. Ya, tetap puasanya tidak batal. Masalah diterima atau enggak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu hanya Allah yang tahu. Pak Rahman mungkin tidak tahu kalau sekarang saya ini tidak puasa atau sedang berpuasa. Atau Pak Rahman atau saya sendiri nggak tahu Bu Eli ini sedang puasa atau enggak. Tidak tahu. Tadi sing sumarat itu hanya Allah. Makanya pahalanya itu hanya dibalas oleh Allah SWT itu puasa. Kemudian siasat khidbah itu gini, kami hanya menghimbau aja kepada khususnya siswa SMA. Kalau sudah terlanjur pacaran, adakan itu adalah namanya gentleman, ikul aplanang. Sebisa mungkin, harus betul. Sebisa mungkin itu datanglah ke rumah sang anak perempuan tadi, minta secara berani, secara gentle pada orang tua. Yang rugi kalau terjadi apa-apa, si A sudah kadung cinta kepada si B, A laki-laki, B perempuan. Yang rugi ini pasti yang B. Laki-laki tidak akan pernah rugi. Sifat laki-laki seumur itu biasanya hanya cinta Monyet. Cinta monyet. Senang sesaat. Iya, cinta sesaat. Nanti ada yang lebih. Senang sesaat dan seterusnya. Setelah itu ditinggal. Ayo sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa dalam proses pacaran tadi, insya Allah yang rugi adalah perempuan. Joko ini arek lanang gak pernah ketahuan. Joko ini gak pernah ketahuan. Tapi mohon maaf, gadisnya seorang perempuan itu nanti akan ketahuan. Dari cara jalannya Pak. Di samping mungkin itu Pak Roman pengalaman ya. Jadi jangankan sampai melakukan itu ya. Dari anak perempuan yang membiasakan diri pakai sepeda ondel dalam kitab-kitab klasik itu sudah berpengaruh terhadap vaginanya seorang perempuan. Ya, bisa hilang, mohon maaf, kegadisannya gara-gara keseringan naik sepeda ondel itu yang pertama. Jadi harus hati-hati. Jadi yang rugi bukan perempuan. Kalau memang serius, suruh datang. Gampang sebenarnya, tinggal nyari siasat. Kalau orang tua si anak perempuan tadi senengani manuk, gawani manuk. Nek senengi rokok klobot, gawani rokok klobot. Insya Allah dikeno Pak Ibat. Wis tergantung anak. Nggih, tergantung siasatnya mau. Pinternya arek lanang. Cara mengambil hati. Cara mengambil hatinya si
Iya. Jadi jangan sampai terjadi itu yang tidak lah. Makanya siasatnya atau caranya dalam Islam hitbah tadi atau melamar. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Rohman, tentang Jarak sholat. jarak sholat yang sekarang Iya. banyak dihimbau oleh pemerintah. Iya. Adanya virus corona ini ya, atau coronavirus disease 19 ini itu